Hari ini gua undang sahabat gua karena orang ini orang gokil. Sedikit intro aja. Sampai akhirnya dia menjadi edukator. Memiliki ijazah sarjana sampai 7 buah. Wih, kita sebagai entrepreneur itu banget bertemu dengan unlimited potential grow. Oke. Fleksibilitasnya tinggi, bro. Oke, fleksibilitasnya tinggi. Gua Mungkin bisa itu yang ngapa-ngapain dimaksud ya. Mungkin itu yang dimaksud dengan pengertian freedom pada saat itu ya. Bisa seperti itu, tapi kalau gua agak positif. Oke. Gua dulu pas ketika jadi entrepreneur khususnya di bidang musik, gua banyak bikin SBU, bro. SBU itu apa ya? Sub business unit. Sub business unit. Oke. Jadi kan sebenarnya kan Dari zaman sekolah lu begitu nggak? Lu lebih introvert, ekstrovert di zaman sekolah? gua sebenarnya introvert. Introvert ya. Cuman gara-gara fase itulah fase Turning point. gua turning point, starting jadi extrovert Oke. secara fungsi. Iya. Secara fungsi. Secara Karena- inner gue iya, introvert. Iya. Sampai sekarang orang yang banyak sekali orang yang outspoken itu belum tentu ekstrovert. Oke. Bisa jadi dia tetap introvert, cuman dia punya kemampuan outspoken. Jadi Kayak gue. itu, jadi itu bukan labeling sebenarnya, cuman kita ngomongin dari. Welcome to Big Thinkers Podcast, Big Things Ahead. Gue dengan Sunil Tolani sebagai host. Hari ini gue kedatangan sahabat gue, Dr. Pinpin Baktiar. Apa kabar bro? Baik bro. Yang biasa gue panggil Bro Pinpin. Siap. Hari ini gue undang sahabat gue karena orang ini orang gokil. Sedikit intro aja. Jadi Bro Pinpin memulai hidup remajanya dengan istilahnya kalau kita ngomong bahasa prokemnya tuh anak jalanan. Berarti dia street guy gitu ya. Masuk ke arena musician, masuk ke arena bergaul sama teman-teman yang street guys gitu ya. Dari situ dia tumbuh menjadi entrepreneur by accident ya kan. Sampai akhirnya dia menjadi edukator. Memiliki ijazah sarjana sampai 7 buah. Wih. Welcome bro, thank you for Ya. coming. Thank you Neil udah diundang. Ya, bro, hari ini kita lagi mau bicara tentang segmen utama kita adalah tentang entrepreneur sama entrepreneur, bro. Iya. Nah, lu bisa sharing sedikit nggak, bro? Di zaman lu sebagai praktisi, apa sih yang menjadi atau mendrive lu pengen menjadi seorang entrepreneur? Ya, mulanya sih ngawur ya, karena pengen freedom gitu kan, dan itu kaprahan yang banyak entrepreneur anut tuh, jadi dianggapnya entrepreneur itu adalah freedom gitu, ditambah lagi bumbu-bumbu bisnisnya jalan, pebisnisnya jalan-jalan gitu kan. Nah itu agak aneh memang. Tetapi sebenarnya faktanya entrepreneurship tidak seperti itu. Tapi memang secara positif bicara motivasi entrepreneurship gua waktu itu gua menyebutnya ini bro, unlimited potential grow. Oke. Jadi potensi pertumbuhan tanpa batas. Itu kesadaran lu sekarang atau pada saat itu? Saat itu. Oke. Saat itu. Ya jadi paralel lah antara yang ngawur dan baik ini. Oh ya, jadi berarti ada ngawurnya, ada benernya gitu. Iya. Kita kan manusia kan makhluk psikologis kan. Iya. Ya sebenarnya itu ekspresi pelarian gua dari tanggung jawab sih. Oke. Gua berpikir dengan jadi entrepreneur, gua bisa tidak perlu melakukan tanggung jawab. Bisa suka-suka gua. Itu sisi ngawurnya makanya. Oke. Tapi memang secara sisi positifnya, gua merasakan dan melihat betul kita sebagai entrepreneur itu banget bertemu dengan unlimited potential grow. Oke. Fleksibilitasnya tinggi, bro. Oke, fleksibilitasnya tinggi. Gua Mungkin bisa itu yang ngapa-ngapain dimaksud ya. Mungkin itu yang dimaksud dengan pengertian freedom pada saat itu ya. Ya, secara positif. Secara positif. Tapi secara negatifnya juga bisa juga pelarian. Iya. Dan pengaplikasiannya freedom juga dulu kan suka-suka gua. Gua hari ini mau kerja atau enggak? Gua hari ini mood kerja atau enggak? Itu bisa seperti itu. Tapi kalau gua agak positif. Oke. Gua dulu pas ketika jadi entrepreneur khususnya di bidang musik,
gua banyak bikin SBU bro, SBU itu apa ya? sub business unit. Sub business unit. Oke. Jadi kan sebenarnya kan awalnya kan itu kan sebenarnya sekolah musik aja. Sekolah musik aja, lalu expand ke toko musik, lalu expand ke event organizer, lalu expand ke manajemen artis dan seterusnya. Itu se-fleksibel, se-dynamic mungkin tuh sebagai entrepreneur ya. Oke. Tapi ketika dalam parameter manajerial, tentu segala sesuatu ekspansi itu harus dihitung kan. Nah itu freedom agak positifnya di situ. Oke. Ini keren nih lo cerita barusan. Lu waktu di dunia musician, Ya, musik, ya, lu mengembangkan begitu banyak SBU. ya. Alright? Sadar nggak sadar, mindset itu kan sebenarnya mindset yang sudah tertanam di banyak orang. Ya, Belum hebat di satu, udah bikin banyak Ya. cabang, pengen menguasai ekosistem. ya, ya, Spiritnya itu kan. ya, Di sini kalau bisa gue bikin eventnya juga, gue bikin ini juga. ya, Bener nggak? ya. Nah, pada saat itu pemikirannya apa? Untuk membuka segitu banyak divisi, itu pemikirannya apa? Ya, pembuka banyak divisi atau diversifikasi ya. Sebenarnya bisa dua tuh pendorongnya kan. Pendorongnya seperti yang lu bilang tadi kan, domination. Tapi sebenarnya kalau secara entrepreneurship, domination itu lebih kepada strategical ship justru ya. Ya, Kan ini bahasanya udah mulai akademisi nih. strategic entrepreneurship. Susah ya kalau jadi akademisi ya. Gue bingung nyari alasan. Konsepnya udah ada soalnya. Oke, lanjut. Ya, strategic entrepreneurship kan, strategical, simultaneously entrepreneurial kan, jadi berbarengan gitu. Nah kalau domination lebih kepada strategical ship sebenarnya. Oke. Tapi kalau yang entrepreneurialnya justru exploration sih. Exploration, Iya. exploration to exploitation kan. Jadi coba dulu. Ya bahasa gampangnya buka pancing 5, kalau yang hidup 1 ya yang 4 tinggalin aja. Kalau mau pragmatisnya gitu. Pragmatisnya begitu. Oke. Bro, ngomong-ngomong nih, tadi lu lagi ngomong soal domination dan sebagainya. Pada saat itu, bukan sekarang. Switch dulu kepala lu ya. Pada saat itu, lu paham nggak bedanya pedagang sama pengusaha? Ya, lumayan dikit lah bisa ngebedain lah ya. Walaupun sampai detik ini gue pikirin juga bedanya kan. Perbedaan secara mindset sama terminologi kan. Nah kalau terminologi kan kita mesti cari tahu. Tapi kalau secara mindset, memang kalau pedagang ya product driven lah. Tapi kalau pengusaha lebih kepada opportunity driven. Perjawaban gue sekarang ya. Iya. Tapi kalau saat itu. Jadi waktu itu lo adalah pedagang atau pengusaha? Pengusaha. Oke. Jadi lo opportunity driven pada saat itu. Opportunity driven. Jadi apa aja yang pokoknya punya kesempatan lo garap deh. Ya, apalagi di industri dulu. itu kan. Ya betul. Oke. Terus perjalanan musik itu gimana bro? Apa aja yang lo pelajarin dari saat itu? Nah ini agak unik nih Neil. Jadi gue kan bener-bener dari nol tuh ya. Kan gue buka label rekaman kan, produser musik gitu. Gua itu experience yang tinggi tuh. Untuk khusus gue buka yang label rekaman ini. Jadi yang gue lakukan adalah gue network bro. Network itu maksudnya gue sengaja mencari sebanyaknya orang yang bisa ngajarin gue bisnis ini. Nah jadi itu yang gue lakukan sehingga akhirnya gue bisa merun bisnis ini gitu dengan pendekatan yang rock and roll lah sebisa gue. Kalau sekarang kan pikirannya udah lebih jernih kan ya. Tinggal cari mentor yang keren, 1-2 mentor nempel ke dia selesai. Tapi waktu itu kan paradigma gue nggak di situ kan. Jadi seketemunya aja. Jadi bisnis itu dibangun benar-benar berdasarkan penggalian gue dari mencari orang-orang dan bertanya ke mereka. Nah gue bikin bisnis itu. Oke, ini menarik sekali karena banyak sekali teman-teman di luar sana itu punya kendala begitu kita ngomongin lu harus jago networking biar bisnis lu maju. Barusan lu ngomong. Gua bernetwork. Karena kembali ke lu adalah street guy, berarti orang pergaulan di jalanan ya. Betul. Street people lah ya.
itu kan udah terbangun secara natural, iya kan? Dari zaman sekolah lu begitu nggak? Lu lebih introvert, ekstrovert di zaman sekolah? Gue sebenarnya introvert. Introvert ya. Cuman gara-gara fase itulah fase Turning point. gue turning point, starting jadi Extrovert. extrovert Oke. secara fungsi. Iya. Secara fungsi. Secara Karena- inner gue iya, introvert. Iya. Sampai sekarang orang yang banyak sekali orang yang outspoken Nah, itu belum tentu ekstrovert. Oke. Bisa jadi dia tetap introvert, cuman dia punya kemampuan outspoken. Jadi Kayak gue. itu, jadi itu bukan labeling sebenarnya, cuman kita ngomongin dari sisi Ya. karakter yang gampang dilihat. Iya, Introvert lebih pendiam, mungkin Iya. labelingnya begitu. Ya. Oke, pada saat lu lagi bergaul gitu bro, kok ada orang yang mau ngajarin lu bisnis? Padahal kan orang kadang-kadang pada umumnya Ya. merasa gue ngapain ciptain kompetitor. Iya. Dari angle itu, kalau lu memberanikan diri itu, angle-nya dari mana? Nah makanya gue kan belajar S3 entrepreneurship Nil. Yang sekarang? Iya. Tetapi itu confirm tuh sama yang gue rasakan banyak sih. Tapi salah satunya fase itu ya. Jadi memang kan exploration to exploitation. Bener-bener tuh gue mengingat banget tuh fase itu, memang gue explore-nya banget tuh. Explore-nya banget. Sorry, yang gue mau potret dari sisi ini. Kan lu tanya, emang orang ada yang mau ngajarin bisnis ke gue Iya, gitu karena kan? waktu itu lu bilang gue pokoknya bergaul ke sebanyak-banyaknya orang untuk ngajarin bisnis. Nah, yang gue deketin itu belum orang kunci nih. Oke. Kalau orang kunci, seharusnya gue nemu 1, 2, 3 produser label dan gue declare ke dia, gue belajar sama lu dan mereka juga menyambut, gue ajarin lu. Itu ideal banget, tapi gue nggak mencapai itu. Oke. Jadi yang gue dekati adalah level orang di bawah-bawah itu, Oke. di bawah level itu. Oke. Nah, terus kenapa gue berani memasuki bisnis ini? Itulah sisi entrepreneurship-nya. Jadi The spirit ya. iya. The spirit. Jadi gambarnya nggak lengkap. Gambarnya nggak lengkap. Dan gue memasukinya dengan gambar yang, karena kalau mau lengkap seharusnya gue ketemu yang level-level tadi itu. Nah makanya ini antara yang gue rasakan, yang gue alami dengan ilmu yang gue pelajari, itu memang benar sih, entrepreneurship itu suatu fenomena, suatu ilmu yang khusus. Oke. Ini gue lagi mau sedikit bahas, sedikit masuk ke dalam education, sedikit aja. Kan Simon Sinek selalu ngomong, Ya. orang itu yang bisa sustain dan bisa grow, itu kalau dia punya why-nya kuat. Oke. Ya nggak? Keren. Ya nggak? Tapi pada saat itu, waktu lo memulai bisnis produksi musik atau menjadi music production, itu lo fokus ke what atau lo fokus ke why yang kuat atau what yang kuat? Sorry, what yang dimaksud adalah? What itu gue mau jadi music producer. Kalau why-nya, why you want to become a music producer? Pada saat itu kan lu bilang gue driven by opportunity. Berarti bukan by passion, by opportunity. Apa kebetulan itu hobi lo? Terus lu melihat gue nggak ngelihat apa-apa lagi depan mata gue, ya udah hobi gue ini gue coba jadiin bisnis pada saat itu. Ya, lebih kepada menjadikan semi lah ya, lebih kepada menjadikan hobi gua sebagai bisnis gitu kan. What tadi kan, What berarti ya? mencapai what-nya. Drivennya what ya? Syukur-syukur ketika what-nya terpegang, why-nya muncul. Oke. Karena kan gue bikin SBU yang lain kan. Iya. Artinya sebenarnya memang main purpose itu adalah menjadi produser musik gitu. Tetapi sebenarnya walaupun udah punya tujuan yang strategis seperti itu, tapi itu sebenarnya levelnya eksplorasi. Masih eksplorasi ya? Iya, makanya pertanyaan final atau enggak belum. Iya. Yang penting what-nya dulu terbentuk, berharap syukur-syukur why-nya muncul. Oke. Dan pada saat lo bergaul itu mencari how-nya ya? Ya, ngejar Iya, how-nya. Ngejar how-nya. Ngejar ya? how-nya. Oke. Karena kalau dari sisi bukunya Simon Sinek itu kan kita cukup perlu punya why yang kuat, what yang jelas, how-nya akan muncul dengan sendirinya. Setuju. Nah, why yang kuat itu yang membuat lu sebenarnya mau kemana-mana. Iya. Bukan what-nya yang kuat, tapi why-nya. Nah, pada saat itu mungkin lu belum mendefine why-nya lu. Iya, betul. Karena nggak akan lu bangun segitu banyak SBU Iya. kalau lu nggak punya why yang kuat. Betul. Kan kalau pedagang cuman what aja. Iya.
what is my profit, Betul. gitu kan? Keren tuh. Ya kan? Why what for how. Iya. Oke, setelah perjalanan lu dari bisnis music, what happened? You succeed or you Yeah. paused, Yeah. atau lu merasa kayak jenuh atau gimana karena masih bereksplor? Ya itu lebih kepada makro dan industrial challenging ya. Oke. Jadi memang di musik itu waktu itu yang gokil banget, yang determinatif banget itu RBT bro. Pada zaman itu. RBT itu bisa orang dapat Lagi sampai gila. 40 M, 200 M begitu. Nah cuman tahun 2011 kan terjadi koreksi tentang ke-RBT-an ini. Makanya Y-nya juga jadi turun tuh. Y-nya jadi turun. Makanya 2011 gue exit dari musik. Gue masuk ke properti. Oke. Masuk properti. Nah, kok lu bisa masuk ke properti? Kagak ada background, kagak ada apa, lu langsung ucuk-ucuk masuk properti. Ada temen nawarin invest kecil sih. Cuman gara-gara penawaran penawaran itu gue invest kecil, di situ jadi kedorong kan udah punya pengalaman pertama nih. Belajar buka label musik kan gitu. Nah, ini berarti kan pattern itu unconscious tertanam juga. Iya, di alam bawah sadar lu udah tertanam ya, Iya, sebuah bahwa pola kalau ya. dipelajari bisnis bisa hadir. Oke. Makanya gara-gara ajakan teman gue ini, gue jadi terpantik untuk belajar bisnis properti. Oke. Ya udah, ini investasi jalan, gue belajar, gue ngerti. Makanya 2012 gue full masuk ke properti. Oke. Waktu itu lu belum S1 atau udah S1? Kayaknya udah S1 ya. Tapi lu nggak lanjutin yang lain, lu pokoknya fokus Enggak. ya kan? Berarti lu udah lulus S1 ya? Gue udah ngambil S2 entertainment. Oh, lu udah ambil S2 entertainment. Jadi gua berarti jalur lu udah oke dong. Iya, gue tuh kan kenapa kuliah gue S2-nya banyak. Jadi S2 itu untuk kepentingan support bisnis gue. Oke. Jadi pas gue ngambil S2 pertama bidang entertainment itu karena gue pengen jadi produser musik. Oke. Jadi Berkorelasinya di situ. gokilnya Bro Pinpin ini dia tiap kali mau bisnis dia nyari celah pendidikannya dulu. Sedangkan gue dulu mikir lu itu hajar dulu. Iya. Baru lu masuk ke jalur akademisi. Iya. Sebenarnya bukan akademisi sih, tapi memang secara insting ya. Oke. Insting entrepreneur. Jadi gue bukan akademisi, tapi secara insting entrepreneur gue berpikir kalau gue kuliah nih, informasi-informasi tentang bisnis gue akan terjawab. Oke, jadi itu cara berpikir. Cara lu ya. berpikir gue sesimpel itu. Networking juga kebantu karena bakal ada orang di same interest. Ya, kan? in the same interest, ya. Oke, berarti salah satu kepentingan buat teman-teman untuk investasi leher ke atas itu bukan hanya untuk menjadi pinter buat dirinya atau mendapatkan informasi, tapi juga bisa bernetwork ria dengan orang yang punya interest yang sama. Iya. Dari situ siapa tahu ketemu celah untuk meningkatkan spirit why-nya ya. Betul. Kalau atau mengclarify what-nya. Iya. Gitu. Ya 3 lah, kalau kita di bangku kuliah itu sebagai entrepreneur, sebagai pebisnis kita dapat 3 kan. Apa tuh bro? Pertama knowledge of industrialnya kan. Jadi kalau gue dulu pas kuliah itu termasuk yang semua mata kuliah gue pelototin tuh. Oke. Tapi pas ujian sih lupa. Cuman gue pelototin itu gue pikirin untuk kepentingan gue bawa ke organisasi bisnis gue. Ya ujian mah mau dapat berapa ya udahlah gampang gitu. Yang penting lu tahu knowledge-nya. Knowledge itu Lu gua bukan pakai, mengejar nilainya, tapi I need the knowledge. nggak peduli gue. Iya. Yang penting knowledge-nya itu gue pakai untuk mengelola organisasi bisnis gue karena nggak ngerti gue kan. Keren. Itu spirit yang keren banget lo bro. Nah yang kedua network yang kita bahas tadi itu kan, kenetworkan kepada orang in the same interest bahkan in the same industry. Tapi memang yang ketiga nih yang nggak terpotret ya, dan ini menarik sih teman-teman ya. Itu adalah mengkristalkan intelektualitas. Pak Gita Wirjawan sering banget tuh meng-highlight tuh entrepreneur intelektual entrepreneur gitu. Karena kalau kita udah punya bisnis gede, masuk sebagai pemimpin bisnis, kita nggak bisa nggak intelek.
harus udah intelek tuh. Oke. Nah, dan juga riset juga membuktikan loh, startup terkenal itu dia itu yang lulusan S2, S3-nya 70%. Oke. Jadi memang ya aku nggak tahu nih yang 70% ingat nggak teori-teori yang di bangku kampusnya. Tapi pasti secara instinktif knowledge itu membentuk Frame instingnya. of mind-nya udah jadi. Frame of sebenarnya. mind-nya kebentuk. Iya. Ya. Itu korelasinya tuh bangku kuliah sama entrepreneurship sebenarnya ya. Oke. Jadi kalau gua untuk segmen kita yang diskusi ini, pesan apa yang bisa lo kasih ke audiens kita kalau mereka itu merasa bimbang, gua kerja dulu atau gua kuliah dulu, karena belum tentu semua orang punya privilege. Oke. Apa pesan atau apa ya, quote atau apa yang lo mau share? Iya, banyak orang yang tidak merenungkan atau menghayati entrepreneurship sebagai keberpeluangan sih. Jadi entrepreneurship itu adalah semangat keberpeluangan sih. Buat gua sebagai akademisi di bidang entrepreneurship dan juga sebagai praktisi yang akan terus berentrepreneuria, api keberpeluangan itu yang mungkin sampai mati nggak bakalan hilang gitu. Nah itu yang mahal dari ke-entrepreneurshipan. Jadi yang penting bukan belajar konsep entrepreneurshipnya, tapi memastikan api entrepreneurship itu ada di dirinya. Makanya nanti dia relax, mau kuliah dulu boleh, mau kerja dulu boleh, mau jadi entrepreneur sebagai pelaku usaha boleh, mau jadi entrepreneur sebagai supporting for the company boleh, yang kita sebut sebagai intrapreneurship. Ya. Yang mahal dari entrepreneurship itu apinya, rohnya, roh keberpeluangan itu. Oke. Yang mahal dari entrepreneurship adalah rohnya. Kalau bahasa gua spiritnya. Berarti kita sama nih, nyambung. Oke. Makanya akhirnya di sini kita konsep mulai muncul nih, bro. Ya. Ada entrepreneurship, ada managerialship, ada strategicalship. Nah, entrepreneurship ini wilayah api nih. Ya. Ada peluang sikat. Tapi kita makanya sekarang ini setiap kali gue pengen buka bisnis yang gue kalkulasi, gue manajemennya ada nggak? Oke. Manajemen gue siap nge-backup nggak? Itu salah satu yang gue validasi tuh. Jadi kalau misalnya seseksi-seksinya kita bahas ini dan orang melihat ini konsepnya, oh gue harus punya api. Tapi gue nggak tahu mulai dari mana. Keren. Itu gimana cara bisa mendapatkan api itu? Nah, keren.